Pilih lelakimu dengan benar dan pilihlah lelaki yang wanita kadang-kadang memang akhirnya menderita karena salah memilih pria yang menemani. Ini pesan untuk kalian semua. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Selamat jalan. Kami semua ikut berduka atas kepergian Adeline Laura Anna. Dan ini adalah sebuah cerita yang memilukan, sangat menyedihkan. Sesuatu yang saya jujur baru akhirnya tahu cerita ini mungkin kurang dari 12 jam yang lalu. Saat saya menjelang malam, menjelang tidur, terus kemudian saya melihat video Denny Sumargo yang, jadi ini unik. Saya ngelihat video Denny Sumargo menggendong Adeline Laura ini tadi. Terus saya ingat waktu Master Deddy Corbuzier melakukan yang sama, tapi saya nggak nonton videonya karena saya nggak tahu dia ini siapa. Setelah saya googling, dan itu tadi malam, sebelum dia ini meninggal dunia. Saya sempat lihat Instagramnya, terus kemudian saya ikuti ceritanya bersama Gaga Muhammad. Saya sempat nonton beberapa video, dan ini membuat saya merinding sekali saat saya tadi siang dikabarkan, saya tahu dari istri saya kalau Adeline Laura sudah tidak bersama kita dan meninggal dunia. Dan di luar meninggalnya Adeline atau tidak, saat saya menonton video yang saya tonton tadi malam itu tadi, dan terus kemudian saya melihat apa yang terjadi dalam hidupnya, saya sudah ingin membuat konten ini. Dan ini adalah konten yang sebenarnya tidak fokus kepada Adeline-nya, tapi lebih fokus kepada kalian semua. Jika kalian semua ini wanita, terutama wanita muda seperti almarhumah Adeline ini tadi, kalian mohon dengarkan apa kata kartu saya. Terutama jika ternyata kalian merasa bahwa kalian sekarang terjebak dalam sebuah hubungan atau pernah dijebak dalam sebuah hubungan yang ternyata lebih banyak merugikan kepada diri kalian. Ini pesan untuk kalian semua. Saya menerima klien dari usia 15 tahun hingga yang berusia 80 tahun lebih. Memang mungkin 98-97%-nya ini wanita semua. Dan banyak di antara mereka ini yang kalau boleh saya bilang 3/4-nya atau lebih mengeluhkan tentang kehidupan. Dan kehidupannya ini tadi tidak baik karena mereka merasa memilih pasangan yang salah. Seperti kodratnya, wanita akan menemukan pria. Tapi saat pria yang ditemukan adalah pria yang keliru, maka semua hidupnya ini pasti akan merasa sangat-sangat keliru. Nah, ini adalah kartu yang menjadi pesan. Dimulai dengan kartu yang pertama, The Two of Cups. Saat seorang wanita merasakan perasaan yang sama muncul, dia bisa memberikan perasaan cinta dan mendapatkan cinta yang sama, mengharapkan yang sama juga. Tapi kadang-kadang di sini akhirnya perasaan itu menutupi semua logikanya, dan akhirnya mereka ini memilih pria yang salah. Maka pesan yang pertama ini adalah pilih lelakimu dengan benar. Dan pilihlah lelaki yang benar. Benar itu seperti apa? Benar itu yang bertanggung jawab. Dia seseorang yang tahu akan melakukan apa, dan dia sadar akan apa yang dia lakukan, dan dia penuh memiliki tanggung jawab atas apa yang akan dan dilakukannya itu tadi. Tanggung jawab ini tidak sekedar lisan, dan tidak hanya sekedar sesuatu yang seperti kita tahu, sama-sama tahu, atau saling menyepakati saja. Tanggung jawab ini adalah sebuah action dan tindakan nyata. Dan jika ternyata pasangan kalian tidak memiliki tanggung jawab itu tadi, maka mohon jangan dengarkan cintanya. Tapi lihatlah bahwa kamu tidak akan mungkin lagi bisa bersama. Hal ini saya lihat dari kasus Adeline Laura ini dan Gaga Muhammad. Saat Gaga Muhammad melakukan klarifikasi yang kalau menurut saya betul seperti kata-kata banyak orang, ini malah blunder, malah membuka sesuatu yang nggak seharusnya ya. Tapi Tuhan di sini memang akhirnya membuka semuanya. Di sini Gaga ini terkesan menyalahkan Laura saat dia tidak mengenakan sabuk pengaman dengan benar. Dan ini adalah dalihnya bahwa kecelakaan ini adalah kecelakaan bersama, kecelakaan yang tidak dia inginkan, kecelakaan yang dia tidak pengen mobilnya juga akan seperti itu. Yang kalau saya bilang itu pointless, karena setahu saya yang orang awam hukum ini, seorang pengemudi kendaraan apapun itu wajib
memberikan arahan kepada para penumpangnya, memberitahukan kondisi yang sebenarnya, dan dia bertanggung jawab atas keselamatan orang yang ada di mobilnya. Oleh karena itu pula kemarin Tubagus Jodi juga akhirnya ditetapkan menjadi tersangka, dan itu juga mengapa saat kita terbang menggunakan pesawat, pilot akan mengingatkan tentang keselamatan penumpangnya. Bahkan pilot bertanggung jawab atas keselamatan penumpangnya. Bahkan jika terjadi kecelakaan, maka pilot akan keluar paling akhir dan mengutamakan keselamatan penumpangnya. Yang seharusnya dilakukan oleh Gaga Muhammad saat itu adalah mengecek sabuknya, memastikan dia selamat, memastikan mobilnya kondisinya baik, dan memastikan dirinya ini tidak akan mengantuk atau sudah hilang dari pengaruh minuman yang dia tenggak sebelumnya. Saat seseorang mengalihkan tanggung jawabnya kepada orang lain, maka hal ini jelas bahwa wanita kadang-kadang memang akhirnya menderita karena salah memilih pria yang menemaninya. Atau gampangnya kalau kita nyetir mobil, terus kemudian di stop oleh polisi, kan nggak semua ditanya SIM-nya. Yang ditanya pasti driver atau sopirnya, karena dia yang mengendarai. Otomatis dia yang bertanggung jawab dan dia yang harusnya mengetahui dan melindungi para penumpangnya. Ini tidak hanya untuk mobil saja, tetapi mobil ini bisa kita artikan sebagai sebuah hubungan. Mobil ini bisa kita artikan sebagai sebuah rumah tangga. Mobil ini bisa kita artikan menjadi sebuah komitmen antara laki-laki dan perempuan ini tadi. Dan pesan saya dari kartu ini untuk kalian semua para wanita muda, haraplah di sini mencari pasangan yang aman. Oke, mungkin buat kalian semua bad boy itu keren. Seseorang yang suka menantang maut. Tetapi kalian harus sadar bahwa kalian para wanita ini bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kalian, yaitu kemampuan untuk mereproduksi dan melanjutkan kehidupan kalian. Dan di luar apakah kalian mau akhirnya memberikan keturunan atau tidak, yang saya juga nggak ngerti kepada para generasi sekarang yang berpikir untuk ya ini menjadi hak gue karena ini adalah badan gue, untuk gue ini akan memberikan keturunan atau tidak, yang mana seorang wanita ya kodratnya harus memberikan keturunan kecuali memang dia tidak bisa. Tetapi kita nggak mau berdebat tentang itu. Cuman kalian ini suatu hari nanti akan menjadi seorang ibu, seorang nenek, satu orang yang memiliki keluarga yang besar, dan mereka semua ini akan berasal dari rahim kalian. Maka hati-hatilah dalam memilih laki-laki. Carilah yang nggak neko-neko. Kalaupun mau yang neko-neko, pastikan ya dia melakukannya ini dengan benar. Walaupun agak susah cari seseorang yang neko-neko tapi dengan benar. Tapi ingatlah bahwa kalian semua ini terlahir dari orang tua kalian, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dan rasanya akan sangat tragis jika ternyata kalian jatuh kepada pria yang salah dan kalian tidak diperlakukan lebih baik dibandingkan keluarga kalian memperlakukan diri kalian. Berikutnya lagi adalah cari yang memberikan pengaruh yang baik. Kalian wanita, jika kalian sudah mencintai seseorang, maka terkadang logika ini tidak berjalan. Pengaruh baik itu mudah sekali. Pengaruh baik itu nggak perlu kita diskusikan panjang dan lama. Untuk anak-anak muda di sini, saya sangat tidak menganjurkan kalian ini minum minuman keras. Mengapa? Karena apa yang ada di diri kalian ini sangat-sangat emosional. Memberikan minuman keras itu sama seperti menyiramkan bensin itu ke nyala api yang sedang menyala. Walaupun saya sendiri tidak minum minuman keras, dan saya sendiri pun sebenarnya menentang budaya meminum minuman keras itu, tapi saya di sini merasa bahwa ini adalah hak untuk semua orang. Tetapi untuk kalian semua yang masih muda, ada baiknya kalian pertimbangkan lagi jika kalian harus mengkonsumsi minuman keras itu sendiri. Kalau kalian sudah tua, sudah memiliki rumah, penghasilan, dan apapun yang kalian miliki sendiri, ya walaupun mereka berdua ini sudah memiliki, ya, tapi kalau menurut saya, ini harus dilakukan dengan sangat bertanggung jawab. Bahwa apapun yang terjadi, ini adalah sesuatu yang kalian harus hadapi sendiri nanti. Maka daripada itu, jika ternyata pria kalian mengajak ke hal-hal yang seperti itu, untuk kalian semua para wanita muda, segera tinggalkan mereka. Masih banyak pria yang akan lebih baik dan mau mengajak ke sesuatu dan memberikan pengaruh yang lebih positif daripada mengajak kalian minum alkohol atau menghilangkan kesadaran kalian seperti apa yang dialami oleh banyak orang, dan terus kemudian mereka menyetir kendaraan dan terjadilah kecelakaan yang tidak diinginkan. Berikutnya lagi pesan saya adalah tidak semua kata-kata
pria kalian itu harus dituruti. Ingatlah bahwa kalian harus juga menggunakan logika kalian saat kalian memberikan rasa sayang kepada mereka. Jangan kalian akhirnya terbujuk melakukan sesuatu yang suatu hari nanti akan kalian sesali. Ingat, semua kata-katanya tidak semuanya benar. Dan terkadang pria ini menjadi manipulatif karena mereka memiliki sebuah niat, maka mereka melakukan sesuatu yang itu sebenarnya bukan jati diri mereka, hanya agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan pria itu sangat mahir melakukannya. Percayalah, saya dulu seperti itu. Dan jangan sampai kalian bertemu dengan pria sejenis itu di masa muda kalian. Punyalah nilai dan value untuk diri kalian. Jika kalian tidak memiliki, adopsilah nilai dan value positif dari keluarga kalian, orang-orang yang kalian anggap sukses, dan juga siapapun yang berpikir positif yang ada di sekitar kalian. It's okay untuk memiliki cinta dan sayang terhadap pria kalian. Tetapi ingat, sebelum dia ini hadir, ada diri kalian yang deserve cinta lebih. Maka perlakukanlah diri kalian ini dengan baik. Berikanlah istirahat, makanan yang baik, masukkanlah hal yang baik ke dalam tubuh kalian, dan jangan ajak tubuh itu melakukan sesuatu yang berbahaya. Yang berikutnya adalah sayangi keluarga kalian. Sayangi orang-orang yang ada bahkan sebelum kalian ada, dan dari sanalah kalian berasal. Cinta mereka apapun itu akan lebih baik dibandingkan cinta pria yang akan kalian jumpai nanti sebelum akhirnya mereka membuktikan dirinya bahwa mereka layak untuk kalian cintai. Dahulukan diri kalian sendiri dan dahulukan keluarga kalian. Dan hati-hati saat seorang pria melakukan gaslighting. Kalian boleh googling arti kata itu tadi apa, tapi ini adalah sebuah cara untuk memanipulasi pikiran orang agar dia merasa bersalah dan dia harus mengikuti apapun yang kita inginkan. Kadang-kadang ini dilakukan dengan memanipulasi fakta, memanipulasi waktu, dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Maka hati-hatilah. Kenapa wanita rentan? Karena saat wanita mempergunakan rasa cintanya, maka kadang-kadang mereka mau melakukan apapun hanya karena pengaruh orang yang mereka sayangi itu tadi. Dan ketahuilah bahwa selalu ada pilihan untuk kalian jika apa yang kalian miliki saat ini itu tidak baik atau membawa hal buruk terhadap kalian, apalagi lingkungan di sekitar kalian. Selalu ada pilihan. Selama dunia ini belum kiamat, selalu ada pilihan untuk kalian. Dan jangan takut untuk pergi atau take off dari situasi ini jika ternyata ini sudah sangat merugikan. Jika kalian masih ragu, silakan hubungi nomor di bawah ini. Tapi percayalah, selalu ada orang yang akan sayang pada kalian, menerima kalian apa adanya, dan mereka ini akan selalu bahagia jika kalian mau memberikan kebahagiaan yang sama. Dan siapa tahu mereka ini orang-orang yang lebih pantas mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya kalian berikan. Ingat, dia bukan the one and the only one. Saat dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, dan ini terjadi berulang kali, stop memaafkan, stop berusaha menyembuhkan, segera tinggalkan. Dan hati-hatilah saat kalian diajak untuk melakukan sesuatu yang akan memberikan permanent stain, atau sesuatu yang akan tetap di diri kalian. Berhubungan seks di luar pernikahan, mengajak minum minuman keras atau obat-obatan terlarang, pergi ke tempat-tempat yang mencurigakan dan mengandung banyak resiko, bahkan termasuk hal-hal yang sederhana seperti mengendarai kendaraan, tapi dia tidak mengajak atau melindungi kalian dengan meminta kalian melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Just remember to think for yourself first. Dan penutup untuk kalian semua, bertemanlah sebanyak mungkin. Kelilingilah diri kalian dengan teman-teman yang dimana kalian akan bisa mempertanyakan tentang value dan hal yang bisa kalian hadapi. Ingat, saya pernah mengajarkan kepada beberapa pria cara untuk mendapatkan wanita adalah dengan cara mengalienate mereka atau memisahkan mereka dari teman-temannya. Karena saat mereka itu terpisah akan sangat mudah untuk dipengaruhi. Nah, cara untuk menangkalnya adalah selalu tanyakan apa yang kalian alami kepada teman-teman kalian. Dan jika ternyata teman-teman kalian ini tidak mengalami yang sama, bisa jadi kalian sedang dimanfaatkan. Dan ini adalah saat kalian untuk berhenti dan selesai. Sekali lagi selamat jalan untuk Adeline, Laura, Anna. Semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Sang Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Dan untuk kita semua yang kalian followernya maupun seperti saya yang melihat berita ini, semoga kita bisa mengambil nilai positif dan bisa meniru hal positif yang diberikannya, dan juga semoga bisa terhindar dari hal negatif yang pernah dilaluinya. Terima kasih.
Sampai jumpa dan salam.